Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah, rompal. Dan mereka lebih kaget bukan kepalang ketika melihat Duku Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan pucuk gunung tersebut. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupakan. Dan sayangnya, peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung-singgung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomora. Senang bermaksiat yang terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tak bersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa itu. Inilah kisah tentang Duku Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah yang kejadiannya terjadi pada tanggal 17 April tahun 1955. Ada sebuah desa surga bernama Legetang yang berdiri mesra di daerah lembah pegunungan Dieng di Banjarnegara. Disebut surga karena desa ini benar-benar luar biasa. Tahu sendiri kan kehidupan desa di lembah. Pemandangan hijau di mana-mana, petak-petak sawah yang indah, aliran sungai membelah desa dengan sempurna. Benar-benar sangat menyenangkan. Tak hanya itu, sisi surgawi desa ini juga ditunjukkan dari makmurnya penduduk desa setempat. Ya, Legetang ini dulunya terkenal sebagai desa petani yang luar biasa kaya. Tak pernah ada cerita-cerita miris soal hama, banjir yang menghadang sawah-sawah, dan sebagainya. Semuanya sangat mulus dan sempurna. Maka pantas kalau dulu desa ini sangat membuat iri oleh desa-desa yang lain. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kobis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Duku Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah. Kualitas buah dan sayur yang dihasilkannya pun juga lebih baik dari yang lain. Kehidupan desanya yang makmur seharusnya membuat orang-orang Legetang lebih banyak bersyukur. Namun, alih-alih mereka melakukan hal itu, mereka malah seolah menikmati semua itu secara berlebihan. Bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan ini, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali ini yang dinamakan istidraj atau disesatkan Allah dengan cara diberi rizki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Duku Legetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di duku ini merajalela. Begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh penari perempuan yang sering berujung pada perzinaan. Tidak hanya sampai situ, dikatakan jika masyarakat Legetang juga doyan pesta yang berujung dengan pemuasan syahwat. Dalam pesta-pesta itu semua orang bebas melakukan apapun, bahkan bercinta langsung dengan sinden-sinden yang ada. Semua orang berbaur dan menuruti hawa nafsunya masing-masing. Ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dukuh ini. Pada suatu malam 17 April 1955, seperti biasanya masyarakat Legetang melakukan pesta-pesta erotis mereka. Tidak ada yang aneh sepanjang acara senang-senang ini, sampai akhirnya tanda-tanda pun mulai muncul. Turun hujan yang amat lebat di duku itu, akan tetapi masyarakat Duku Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Barulah pada tengah malam hujan reda, tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar karena selain suasananya teramat gelap, jalanannya pun sangat licin. Ya, tiba-tiba saja hujan turun dan bumi agak bergoncang sedikit. Namun lama-kelamaan kondisi ini makin hebat dan menakuti semua orang. Ya, sejurus kemudian longsor yang begitu hebat terjadi dan seolah mengubur desa ini dengan sangat mudahnya. Semua orang tak sempat menyelamatkan diri, hanya bisa menikmati ajal di tengah tumpukan tanah yang mengubur mereka dengan dahsyat. Tragedi ini pun seperti menghempas Legetang dari peta. Satu desa lenyap beserta orang-orangnya. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Duku Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakkan telinga tadi malam.
Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah, rompal. Dan mereka lebih kaget bukan kepalang ketika melihat Duku Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan pucuk gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tetapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Duku Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati, gegerlah kawasan Dieng. Seperti diceritakan oleh salah satu warga yang menjadi saksi hidup di peristiwa ini. Suara gunturnya itu sampai terdengar di rumah saya. Padahal rumah saya itu desa Kepakisan yang letaknya itu lumayan jauh dari lokasi itu. Kisah salah satu warga yang saat peristiwa itu berusia 11 tahun. Akan tetapi karena gelapnya malam dan hawa dingin menusuk tulang, membuat warga yang mendengar suara mengejutkan itu tidak berani keluar rumah untuk memeriksanya. Baru esok paginya diketahui ternyata suara itu berasal dari longsoran lereng sisi tenggara Gunung Pengamun-Amun yang tepat menimpa Dukuh Legetang. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Pengamun-Amun sudah rompal. Bukan saja tertimpa, akan tetapi juga berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Duku Legetang yang tadinya berupa lembah kini berubah menjadi gundukan tanah menyerupai bukit. Menyadari peristiwa itu, sontak masyarakat di sekitar Duku Legetang terkejut. Kemudian banyak yang berteriak, "Legetang guntur, Legetang guntur." Maksudnya guntur itu dalam bahasa Jawa yang berarti longsor. Situasi saat itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Walaupun dusun yang lain juga hampir sama, akan tetapi Duku Legetang sudah terlalu parah, terutama maksiat-maksiat dan masalah seks bebasnya, kata warga setempat. Dari 351 korban jiwa terdapat 19 orang yang berasal dari Duku Legetang. Sementara itu masih ada 2 orang warga asli Legetang yang selamat dari bencana tersebut. Yang hidup cuma disisakan 2 sama Allah. Itu perempuan semua. Mungkin disisakan 2 untuk menjadi saksi sejarah keadaan desa di sini. Akan tetapi sekarang sudah meninggal, kata warga setempat. Bencana tanah longsor hebat yang menimpa Legetang sebenarnya adalah hal yang tidak benar-benar masuk akal. Memang benar kalau posisinya itu di lereng gunung, namun sejatinya letak Legetang itu cukup jauh, sehingga kalaupun longsor berasal dari gunung tak akan pernah bisa mencapai satu rumah pun di desa itu. Namun kenyataannya berkata lain. Longsoran ini seolah-olah dipindahkan lalu dijatuhkan tepat di atas desa Legetang. Benar-benar kejadian yang sangat mustahil. Antara Duku Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun, sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu malam tadi terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Namun ketika yang dibicarakan adalah kehendak Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Ya, kejadian ini sering dikatakan sebagai hukuman dari Tuhan kepada penduduk Legetang. Siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Cerita tentang Legetang mungkin seperti dongeng saja. Namun faktanya hal tersebut nyata. Buktinya adalah keberadaan sebuah tugu yang dikhususkan untuk mengenang desa Legetang dan orang-orang yang tewas. Sebuah tugu besar itu jadi bukti tak terbantahkan kalau pernah ada kejadian yang sangat buruk di sana. Untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang sampai hari ini masih bisa dilihat siapapun. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam, Tugu Peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Duku Legetang, serta 19 orang tamu dari lain-lain desa, sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16/17 April 1955. Salah seorang saksi tragedi Legetang, warga Pekasiran RT 3 RW 4 yang kini berusia 72 tahun mengatakan bahwa musibah terjadi malam hari pukul 23 saat musim hujan. Saya dan beberapa teman malam itu tidur di masjid. Saya baru dengar kabar Gunung Pengamun-Amun longsor jam 3 pagi, katanya. Beliau mengaku lemas ketika begitu mendengar kabar tersebut karena kakak kandungnya bersama istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Legetang. Namun dia maupun keluarganya dan warga lain tidak berani langsung ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pekasiran karena beredar kabar tanah dari lereng-lereng tersebut masih terus bergerak. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan misteri karena beberapa warga desa Pekasiran lain seusianya yang kini masih hidup mengatakan bahwa
Antara kaki gunung sampai perbatasan kawasan pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya beberapa ratus meter saja. Longsoran tanah itu seperti terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman. Sangat aneh. Gejala lereng gunung akan longsor sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak, dan kayu bakar untuk mengasap tembakau ranjangan di samping untuk memasak, melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Akan tetapi, tanda-tanda itu tidak membuat orang waspada. Meski sering jadi bahan obrolan di Legetang, orang baru menghubung-hubungkan soal retakan di gunung itu setelah Legetang kiamat, katanya. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang tergubur longsoran tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang kelihatan. Tanda-tanda kehidupan penghuninya pun juga tidak ada. Kenang salah satu seorang warga tersebut. Kini di tempat yang dulunya menjadi lokasi hilangnya desa Legetang dibangun sebuah tugu dan prasasti peringatan. Kini lokasi hilangnya desa itu diubah namanya menjadi Dusun Kepakisan. Tahun itu 1955 segala peralatan masih terbatas sehingga sangat sulit untuk mengevakuasi penduduk yang terkubur. Jadi pemerintah saat itu memang membiarkan desa ini terkubur. Kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa memaintain diri kita dari dosa. Dosa memang tak akan terlihat, namun nyatanya bisa mengundang kemurkaan Allah, apalagi jika dilakukan berjamaah. Semoga kisah tenggelamnya Duku Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau, di masa para nabi, akan tetapi azab itu pun bisa saja menimpa kita di zaman ini. Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk mengazab manusia-manusia lalai dan durjana dalam hitungan detik saja. Andaikan saja di muka bumi ini tidak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam menghibah ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Semoga kelamnya kisah Legetang ini jadi yang terakhir dan tak pernah terjadi lagi di Indonesia. Sekian sepenggal kisah dari Dusun Legetang Banjarnegara ini. Petik hikmahnya semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Dimas Andiono, klik tombol like dan komentar di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Dan buat kalian yang punya cerita menarik, bisa kirim ke email ini di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Terima kasih, sehat selalu dan salam sukses.